di pause dulu. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen, dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Halo, selamat sore sajian sedap lovers. Jumpa lagi bersama saya Yoda, dan kali ini saya akan buat snack. Ini lebih ke makanan untuk pendamping sih, lebih tepatnya. Nah, kita akan buat namanya kering kentang dendeng. Nah, langsung aja kita kenalin bahan-bahannya. Oh ya, Sasa lovers, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk absen ya. Kita mau tahu nih ya, nyaksiin live-nya Sajian Sedap dari mana aja sih. Dan if you have any question, langsung aja tulis di kolom komentar. Nah, yang pertama kita di sini membutuhkan yang namanya dendeng sapi. Nah, untuk resep selengkapnya, Sasa lovers langsung aja buka di website kita di sajiansedap.great.id. Bagaimana sih cara membuat dendeng sapi yang rasanya pasti enak? Setelah itu, kita membutuhkan 750 gram kentang yang sudah kita iris korek api. Kemudian, kita rendam dengan 1 liter air dan juga 1 sendok makan air kapur sirih yang kita diamkan. Nah, fungsi direndam dengan menggunakan kapur sirih ini, air kapur sirih adalah untuk memberikan rasa garing atau crunchy ketika sudah digoreng nantinya. Setelah itu, kita membutuhkan 75 gram kacang tanah kulit yang sudah digoreng, kemudian 4 lembar daun jeruk yang sudah dibuang tulangnya, kemudian 2 sendok makan air asam dari 1 sendok makan asam jawa dan 3 sendok makan air. Setelah itu kita membutuhkan 1 sendok teh garam, kemudian 2 sendok makan gula merah, ini yang sudah disisir. Kemudian kita menggunakan 3 sendok makan minyak untuk menumis. Dan untuk bumbu halusnya kita membutuhkan 4 buah cabai merah besar, 2 buah cabai merah keriting, 4 buah cabai rawit merah, 4 buah bawang merah, dan yang terakhir kita membutuhkan 2 siung bawang putih. Dan sore hari ini kita ditemani oleh Indri ya untuk bacain komennya. Jadi Sasa lovers, kalau misalnya ada yang ditanyain, langsung aja tulis di kolom komentar kita. Nah, Sasa lovers, yang pertama seperti yang sudah dijelaskan tadi, jadi ini adalah kentang biasa yang sudah kita potong korek api seperti ini. Nah, ini kita akan goreng nantinya ya Sasa lovers. Dan seperti yang sudah dijelaskan juga bahwa kita rendamnya dengan air dan juga air kapur sirih. Fungsinya adalah supaya ketika digoreng nantinya hasilnya dia akan crunchy. Seperti ini ya. Wow, ini dari yang absen nih Kak. Ada yang dari Padang. Ada juga yang dari Denpasar, Bali. Halo Sasa lovers, jangan lupa nonton live kita sampai selesai ya. Nah, Sasa lovers, ini adalah kentang yang tadi sudah digoreng, jadi memang ini sudah kita siapkan sebelumnya. Setelah itu, kita bisa menghaluskan bumbu. Jadi bumbunya di sini kita menggunakan cabai merah besar. Setelah itu, kita menggunakan rawit juga dan bawang. Oh iya Sasa lovers, sedikit tips juga ketika kalian menginginkan proses untuk menumis bumbunya itu. Ketika kalian ingin menumis bumbu, Sasa lovers bisa menghaluskan di blender dengan tambahkan minyak seperti ini. Jadi nanti tidak perlu lagi ditambahkan minyak. Wah, dari Bandung sudah hadir juga nih Kak. Halo, selamat sore Bandung. Oh iya, Sasa lovers, kalau misalnya bumbunya yang digunakan adalah untuk makanan yang direbus, Sasa lovers bisa menghaluskan bumbu ketika yang di blender bisa menggunakan air. Gitu ya. Ada perbedaannya nggak nih Kak menggunakan air dengan menggunakan minyak? Sebenarnya untuk perbedaan sendiri, balik lagi ke metode memasak sih. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, untuk ketika kita menggunakan minyak untuk menghaluskan bumbu, itu tidak perlu lagi menggunakan minyak ketika ditumis. Gitu ya. Nah, ini kita haluskan saja Sasa lovers.
Nah, untuk sore hari ini kita buat yang namanya kering kentang dendeng. Jadi Sasolvers biasanya kan kalau misalnya kering kentang itu hanya kentangnya aja ya, tapi kali ini kita bisa tambahkan dendeng dan juga kacang goreng. Ada yang request juga nih untuk live selanjutnya bikin ayam tuyuk plus nanas dan paprika dong Kak. Wah, boleh banget sih, terima kasih ya. Oh iya, untuk Sasolvers yang punya requestan juga mau masakan apa yang mau kita tampilkan di live-nya sajian sedap, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Nah, Sasolvers, setelah itu seperti yang sudah dijelaskan di awal, ketika kita menghaluskan bumbu dengan menggunakan minyak, kita tidak perlu lagi menuangkan minyak ke dalam pan-nya. Jadi ini semuanya bisa langsung masuk aja. Di sini ada yang nanya juga nih Kak, tadi berarti kentangnya tidak direndam dengan air garam ya? Ya, jadi untuk perendaman sendiri kita hanya menggunakan air kapur sirih, tidak perlu menggunakan garam. Karena kentang tersebut nantinya akan dibumbui bersama dengan bumbu kering kentang. Nah, di sini juga ada yang nanya nih, blender bumbunya sampai halus betul ya? Iya Kak, di sini blender bumbunya sampai halus banget ya? Iya, betul banget. Jadi ini adalah kenapa sampai halus sekali, karena untuk lebih memudahkan proses memasaknya. Gitu. Jadi kalau misalnya kering kentang sendiri, untuk bumbunya harus sampai halus. Kalau misalnya nggak halus, nanti dia menyulitkan untuk proses mengajukan. Nah, ini kita harus tumis sampai benar-benar dia matang dan juga berubah warna. Wah, ada yang udah hadir juga nih Kak dari Martapura, Kalimantan Selatan. Halo Sasolvers. Halo, selamat sore. Wah, dari Singapura juga udah hadir nih Kak. Wah, jauh banget ya yang nyaksiin live kita pada sore hari ini. Nah, Sasolvers, sembari kita menumis bumbu, kita juga bisa memasukkan daun jeruk yang sudah dibuang tulangnya. Jadi kenapa tulang daun jeruk ini kita buang? Supaya dia memberikan aroma yang lebih wangi lagi terhadap masakan. Kita tidak perlu memotongnya, hanya kita tinggal patahkan saja bagian tulangnya sehingga ada bagian yang kasar seperti ini. Ini yang akan membuat aroma dari daun jeruk akan semakin keluar nantinya. Ini kita masukkan saja. Setelah itu kita tumis. Dari Cengkareng Cendrawasih juga sudah hadir nih. Halo, selamat sore. Oh ya, Sasolvers, ketika kering kentang ini sudah selesai dimasak, Sasolvers bisa menyimpannya hingga bertahan lama loh. Dengan catatan, Sasolvers bisa menyimpannya di dalam toples yang kedap udara. Biasanya bisa bertahan berapa lama tuh Kak? Nah, untuk proses penyimpanan kering kentang itu, jika Sasolvers menyimpannya di dalam toples yang kedap udara, itu bisa sampai dengan 1 bulan. Tapi numis bumbunya harus kering banget ya Kak? Iya, jadi memang untuk proses penumisan kering kentang ini, bumbu tersebut harus benar-benar matang dan juga sampai nanti dia mengental. Oh, ada yang nanya juga nih Kak, bagi tips goreng keripik kentang supaya hasilnya kering merata dan warnanya tetap cantik dong Kak. Oke, tipsnya adalah ketika kita menggoreng kentang yang seperti ini ya, Sasolvers, kita di sini menggunakan api jangan yang terlalu besar. Jadi kita menggunakan api dengan sedang aja. Gitu. Terus juga kita harus sering cek terus, jangan sampai dia terlalu warnanya itu sampai terlalu gelap. Dan dan untuk kuncinya sepedernya adalah untuk proses perendamannya kita bisa tambahkan air kapur sirih. Gitu, Sasolvers. Nah, di sini ada juga nih ternyata yang request bikin nastar beraneka macam bentuk. Untuk nastar aneka macam bentuk kita sudah ada loh videonya di YouTube channel kita. Jadi jangan lupa di subscribe ya Sasolvers. Nah, untuk YouTube channel kita, Sasolvers langsung search aja di keyword YouTube-nya Sajian Sedap. Di situ banyak banget aneka resep masakan dan juga tips cara memasak. Langsung aja di search di Sajian Sedap. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Iya betul banget. Nah ini udah ada yang hadir lagi nih Kak, dari Semarang hadir, dari Yogyakarta juga hadir. Halo Sasolvers. Nah untuk kali ini gak cuma, kalau ada yang mau ditanyakan, gak cuma untuk masakan yang kali ini aja loh Sasolvers. Kalau ada pertanyaan lainnya bisa juga langsung ditanyakan di kolom komentar kita. Betul, nanti kita akan bantu jawab ya Kak Indri. Iya betul banget. Nah, sebenarnya Sasolvers, kunci dari masakan Indonesia adalah ketika kita menumis bumbu. Untuk masakan-masakan Indonesia itu kuncinya adalah ketika kita menumis bumbu harus benar-benar sampai matang.
untuk mengetahui bumbu matang tersebut atau tidaknya, biasanya ketika sudah matang dia akan warnanya akan berubah dan juga mengental. Plus ada minyak yang keluar dari bumbu tersebut. Itu bisa dijadikan patokan untuk mengetahui bumbu tersebut sudah matang atau belum. Nah ini tadi yang nanya untuk tips kentang gorengnya dari Korin, bilang terima kasih nih Kak. Wah sama-sama banget ya kalau kita bisa bantu untuk tips-tipsnya. Nah, senang hati ya Salsa Lovers. Nah di sini ada yang nanya juga Kak, kentangnya harus kentang jenis tertentu atau bisa juga kentang tes? Ya, untuk kentang sendiri tidak perlu menggunakan jenis kentang tes ya Salsa Lovers, karena kan nanti di sini kita akan menggoreng sampai dia benar-benar kering. Jadi kita bisa menggunakan kentang yang biasa aja. Oke, setelah itu kita bisa masukkan air asam ya Salsa Lovers. Ini air asam Jawa. Setelah itu kita masukkan garam dan juga gula pasir. Sorry, untuk gulanya kita menggunakan gula merah ya Salsa Lovers. Kalau misalnya Salsa Lovers mau menggantinya dengan gula pasir juga dipersilakan. Namun untuk proses penggunaan gula pasir tersebut rasanya akan lebih legit nantinya. Nah, dia warnanya langsung akan berubah. Jadi akan lebih gelap ketika kita menggunakan gula merah ya Salsa Lovers. Oke, ini kita aduk terus. Ada juga nih Kak tadi yang nanya dari Bekasi, air kopi sirinya tadi berapa banyak ya Kak untuk ngerendam si kentangnya? Oke, untuk air kapur siri sendiri perbandingan adalah 1 liter air biasa dengan 1 sendok makan air kapur siri. Di sini juga ada yang nanya nih Kak, gimana sih bikin bakso goreng biar mekar? Nah itu untuk tips-tipsnya kita juga udah ada tuh videonya dan resep lengkapnya di YouTube channel kita. Jadi langsung aja subscribe YouTube channel kita biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oh iya Salsa Lovers, kalau misalnya Salsa Lovers juga mau ngeliat resep-resep yang banyak banget dan pastinya mudah dipraktekkan, langsung search juga di website kita di sajiansedap.grid.id. Udah diuji juga ya Kak resep-resepnya? Betul, dan pastinya anti gagal. Wah ada lagi nih, masih banyak juga nih yang nonton live kita. Samarinda hadir. Halo, selamat sore Samarinda. Ada juga yang dari Saudi nih Kak. Wah jauh ya. Wah jauh ya, betul. Nah ini harus kita benar-benar aduk sampai dia matang ya Salsa Lovers. Buat yang ketinggalan, kita hari ini lagi buat krim kentang dendeng. Ada yang nanya juga nih Kak, asamnya bisa dari jeruk nipis gak? Ya, untuk asam sendiri dari jeruk nipis bisa aja Salsa Lovers. Cuma kenapa di sini kita menggunakan air asam proses? Karena air asam itu ngebantu supaya bumbu tersebut tidak menggumpal Salsa Lovers. Nah, untuk Salsa Lovers yang menggunakan jeruk nipis, Salsa Lovers bisa tambahkan air agar cita rasanya tidak menjadi pahit nantinya. Karena ketika asam bertemu dengan panas, biasanya dia akan berubah menjadi rasa pahit. Nah, ini sudah mulai berminyak Salsa Lovers dan juga sudah mengental ya. Tapi kita harus masih tunggu dulu, jangan sampai kita langsung masukkan kentangnya. Bisa dilihat nih ya Kak perbedaannya dari pas baru ditumis sampai sekarang sudah berubah warna ya Kak? Betul, ketika kita sudah menumis bumbu tersebut, warna bumbu tersebut terang. Tapi ketika sudah hampir matang, dia berubah warnanya menjadi gelap. Itu juga karena ditambahkan gula merah ya Salsa Lovers. Gula merah juga akan menambahkan proses yang namanya caramelize terhadap masakan. Wah banyak nih Kak yang hadir sore hari ini. Ada dari Jogja, Kendari, Madura, dan Masamba. Wah ada juga dari Bandung. Halo, selamat sore. Nah, ini harus benar-benar kita aduk, jadi bumbunya juga bisa sampai mengering nantinya. Ini juga untuk supaya si kentang keringnya tahan lama ya Kak? Betul. Oh iya Salsa Lovers, untuk kentang kering tersebut juga Salsa Lovers bisa menjadikan modal usaha loh. Salsa Lovers bisa mengemasnya di dalam plastik yang kedap udara juga. Ini juga salah satu varian untuk modifikasi dari dendeng ya Kak? Wah betul banget, untuk resep dendeng yang enak dan pastinya mudah dibuat, Salsa Lovers langsung cek aja di sajiansedap.grid.id. Oh iya Salsa Lovers, untuk api yang digunakan jangan sampai kita menggunakan api yang terlalu besar ya Salsa Lovers. Kita bisa menggunakan api yang sedang cenderung kecil.
biar keringnya biar benar-benar kering ya Kak. Betul banget. Nah ini juga bisa salah satu alternatif untuk kalau social lovers di rumah mungkin ada dendeng nih, bisa dendeng tapi udah bosan makan dendeng gitu aja, ini bisa jadi salah satu variasinya. Betul banget. Oh iya, social lovers karena ini bisa disimpan di wadah yang tahan lama, ini juga bisa menjadi cemilan untuk anak-anak loh, karena ini terbuat dari kentang, jadi kita sudah dapat karbohidratnya, terus juga kita dapat proteinnya dari dendeng. Wah pastinya selain enak, ini juga berguna nih bagi tubuh. Ada yang nanya nih Kak, ada yang ketinggalan, masak apa nih? Tolak nih nontonnya hari ini. Kita kali ini bikin kering kentang dendeng. Tenang aja nih social lovers, buat yang ketinggalan, nanti videonya masih akan kita share selama 24 jam di Facebook dan Instagram. Kalau masih ada yang ketinggalan juga, bisa lihat di mana Kak? Langsung aja search di YouTube channel kita di Sajian Sedap untuk keyword. Nah, sesuatu sudah dilihat ya perbedaannya. Ini sekarang sudah mulai mengental, tapi dia juga tidak menyatu lagi. Di sini juga ada yang komentar nih Kak, dari Gina, Siva, Amalia. Harus sabar ya bikinnya, prosesnya lumayan. Pantesan kalau beli lumayan harganya. Betul banget. Sekarang Sasawakas nggak perlu beli lagi karena sudah dapat resep dan juga tips cara membuat kering kentang. Jadi pastinya bisa dipraktikkan di rumah dan bisa juga menjadi sumber usaha. Nah, Saso Lovers, ini bumbunya juga sudah selesai. Kita juga punya beberapa tips untuk pembuatan kering kentang, cara mengaduknya. Jadi kita menggunakan 2 spatula seperti ini ketika semua bahan-bahan terakhirnya seperti dendeng, kacang, dan juga kentang sudah masuk. Jadi kita masukkan daging dendengnya, setelah itu kita masukin kacang, dan yang terakhir kita masukkan kentang goreng. Nah, prosesnya kita menggunakan 2 spatula ini. Jadi ini kita angkat, jangan kita tekan, sehingga kentang tersebut tidak hancur. Wah, ada yang ketinggalan nih Kak, nanya bumbunya apa aja. Nah, kalau udah ketinggalan bisa langsung di-search aja resepnya di website kita di sajiansedap.id. Nah, di sini juga ini kenapa Kak kok ngaduknya langsung barengan, kacangnya, dagingnya sama kentangnya dimasukin bareng? Ya, jadi kalau misalnya kita tidak berbarengan, bumbu tersebut akan meresap ke bahan yang dimasukkan terlebih dahulu, Saso Lovers. Jadi memang seharusnya kita bisa aduk semua itu secara bersamaan supaya bumbu tersebut menjadi merata. Nah, Saso Lovers sudah terlihat kan perbedaannya, dia tidak ada yang menggumpal sama sekali. Setelah itu juga warna kentang yang tadinya kuning keemasan, dia sudah berubah menjadi sedikit kemerahan. Itu diakibatkan karena bumbu tersebut sudah tercampur rata. Di sini pas pengadukannya kita masih nyalain apinya atau udah dimatiin nih Kak? Ya, untuk apinya sendiri kita masih nyalakan, tapi lebih kita kecilkan lagi, Saso Lovers. Nah, kalau misal masih ada sedikit bumbu yang menggumpal, nggak apa-apa, Saso Lovers, ini kita aduk aja terus supaya semuanya menjadi merata. Ini seperti ini. Ini kita bisa pengadukannya memang butuh proses ya Kak, biar bumbunya nggak ada yang menggumpal sama sekali. Betul banget. Terus juga pengadukan ini adalah yang membuat si kering kentang tersebut menjadi tahan lama ketika disimpan. Wah, ada yang komen nih Kak, dilihat dari warna bumbunya udah kebayang nih rasanya pasti sedap banget. Wah, pastinya Saso Lovers, jangan lupa dipraktekkan di rumah ya. Itu kalau Saso Lovers mau tahu gimana rasanya, bisa langsung dipraktikkan di rumah. Nah, seperti ini Saso Lovers, jika masih ada yang menggumpal sedikit-sedikit seperti ini tidak masalah, kita tinggal aduk aja terus. Oh iya, Ada yang nanya lagi nih Kak, tips menyimpan kering kentangnya biar awet seperti apa ya Kak? Tadi udah dijelasin ya sebelumnya. betul. Untuk tips tambahannya adalah ketika kita mau menyimpan kering kentang tersebut di wadah yang kedap udara, Saso Lovers, kita harus make sure bahwa kering kentang tersebut dalam posisi yang sudah tidak panas. Gitu. Bisa tahan berapa lama Kak? Kalau misalnya penyimpanannya di toples kedap udara itu bisa sampai 1 bulan. Jadi kalau misalnya Saso Lovers nggak masak di rumah nih, jangan khawatir, Saso Lovers bisa makan kering kentang ini menggunakan nasi.
salsa lovers, balik lagi ya, ini untuk proses pembuatannya seperti ini ya. Jadi ketika sudah kita angkat, kita bisa goyang-goyangkan supaya semuanya bumbunya tercampur dengan rata. Ada yang komen juga nih Kak, mantul, mantap betul. Mantul. Nah, salsa lovers ini udah selesai nih. Mantul deh pokoknya. Ini apinya kita bisa matikan. Ini bisa banget nih langsung dipraktekin di rumah salsa lovers. Terus juga karena bisa disimpan lama, jadi bisa jadi salah satu apa ya, kalau misalkan pagi-pagi nih buru-buru mau makan apa, bisa juga nih langsung disajikan ini. Banget, setelah itu kita tinggal plating aja nih salsa lovers. Kita bisa letakkan di wadah seperti ini, ataupun kita bisa meletakkannya di toples. Namun sebelum kita letakkan di toples, make sure bahwa kentang tersebut suhunya sudah turun sehingga proses penyimpanannya menjadi lebih lama. Nah, buat yang ketinggalan live kita kali ini, tenang aja nih salsa lovers, karena video kita kali ini live ini akan di-share di Instagram dan Facebook selama 24 jam. Kalau masih ketinggalan juga, nanti videonya akan kita upload di YouTube channel kita. Jadi jangan lupa di-subscribe ya salsa lovers. Dan untuk menambahkan aromanya, kita bisa kasih daun jeruk seperti ini. Oke, salsa lovers, itu tadi kerang kentang dendeng ala sajian sedap. Jangan lupa dipraktekkan di rumah ya, karena bahan dan juga cara membuatnya pasti mudah. Dan ini dia, kerang kentang dendeng ala sajian sedap. Bye-bye!